Saat Iran masih disebut Persia, mereka menciptakan pendingin ruangan khusus di iklim panas. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak terus videonya. Di kota Yazd di wilayah tengah Iran, suhu tinggi rata-rata melebihi 30 derajat Celcius dimulai dari bulan Mei hingga September. Sedangkan suhu rendah rata-rata turun di bawah 5 derajat Celcius dimulai dari bulan November hingga Februari. Karena kerasnya kondisi iklim ini, mereka menciptakan Badgir, sebuah menara di atap bangunan yang memiliki bukaan untuk menangkap angin ke dalamnya dengan tujuan mendinginkan ruangan sekaligus mengeluarkan udara pengap. Berkat inovasi Badgir, dataran tinggi Iran yang panas dan gersang ini menjadi layak huni. Menara Badgir sudah menjadi pemandangan umum di atas atap-atap kota Yazd. Nggak heran jika kota ini dianggap memiliki penangkap angin terbanyak di dunia. Teknologi penangkap angin ini udah digunakan sejak lama. Ada perselisihan panjang antara Mesir dan Iran tentang asal-usul penangkap angin. Para arkeolog Mesir yakin bahwa penangkap angin pertama berasal dari Mesir. Hal ini berdasarkan penemuan lukisan dari tahun 1300 sebelum Masehi di dekat kota Luxor yang menggambarkan dua struktur segitiga di atas kediaman Nebamun, seorang pejabat di era Mesir kuno. Sementara itu, arsitek Iran yakin bahwa penangkap angin berasal dari Iran. Hal ini berdasarkan penemuan reruntuhan kuil api Persia dari tahun 4000 sebelum Masehi yang memiliki banyak struktur seperti cerobong asap. Beberapa di antaranya tidak ada bekas abu. Contoh struktur tertua yang masih ada sampai saat ini berasal dari abad ke-14. Arsitektur Persia ini banyak memengaruhi negara-negara tetangganya sehingga penangkap angin dapat ditemukan di Timur Tengah, Afrika Utara, India, Pakistan, dan lain-lain. Menara Badgir dibangun di atas atap bangunan sesuai arah angin. Bentuknya persegi panjang, lingkaran seperti cerobong asap atau poligon. Bahannya terbuat dari lumpur dan balok kayu yang menghubungkan dua sisi dan ujungnya berada di luar struktur, sehingga lebih tahan terhadap tekanan angin. Biasanya, Badgir memiliki 1 atau 4 bahkan 8 bukaan. Menara dengan 1 bukaan ukurannya lebih pendek, sedangkan menara dengan 4 atau 8 bukaan ukurannya lebih tinggi agar lebih stabil terhadap tekanan angin. Tepat di bawah menara ada Haus Kaneh, sebuah kolam yang ditempatkan di ujung ruangan yang punya banyak pintu untuk memudahkan penyebaran aliran udara ke ruangan lain. Bentuk menara, jumlah bukaan yang dimilikinya, dan tata letak suatu bangunan mampu meningkatkan kemampuan menara dalam menangkap angin ke dalam suatu bangunan. Badgir tradisional terbaik di Iran dalam hal ukuran dan perawatan terletak di Taman Daulat Abad di kota Yazd. Menara ini dianggap sebagai penangkap angin tertinggi di dunia yang masih terawat dengan baik. Tingginya mencapai 34 meter dan memiliki 8 bukaan. Beginilah cara kerjanya. Pada siang hari, angin akan masuk melalui bukaan menara dan dialihkan ke kolam air yang berada di bawahnya. Air di kolam tersebut akan menguap karena angin. Proses ini mengubah air menjadi uap sehingga menurunkan suhu udara di dalam bangunan. Setelah itu, udara segar menyebar ke dalam ruangan dan udara pengap akan keluar melalui bukaan menara dari bagian yang berlawanan ataupun celah-celah kubah yang ada di ruangan tengah. Inilah ruangan dalam penangkap angin di Taman Daulat Abad di kota Yazd. Kolam atau air mancur kecil ditempatkan di setiap ujung ruangan dan juga tengahnya. Nah, yang di atas ini adalah kubah yang memiliki celah-celah untuk mengeluarkan udara panas. Teteh jangkung ini lagi membuktikan bahwa menara ini selain bisa menangkap angin dan mengeluarkan udara panas, juga ternyata bisa mengangkat benda ringan, seperti tisu. Pada malam hari, Badgir ini beroperasi seperti efek cerobong asap, yaitu ketika suhu udara di luar lebih dingin daripada suhu dalam ruangan, maka udara hangat yang terperangkap di dalam ruangan akan mengapung di atas. Kemudian dia keluar melalui celah-celah yang ada dan ruangan pun menyisakan udara sejuk. Di beberapa bangunan, Badgir bisa bekerja sama dengan Konat, sebuah parit air bawah tanah untuk meningkatkan kinerja pendinginan di dalam ruangan. Udara akan masuk ke bawah parit dan bersentuhan dengan tanah dan air yang lebih dingin. Udara yang berhasil didinginkan akan ditarik ke atas bangunan dan mendinginkan ruangan-ruangan. Di bangunan lain, Badgir juga dirancang untuk mendinginkan Sardab, sebuah ruangan bawah tanah yang memiliki kolam kecil dan terhubung ke Konat, sehingga cocok untuk beristirahat atau menyimpan makanan dan air saat musim panas.
Badgir memiliki kelebihan, diantaranya adalah bebas emisi dan tidak memerlukan listrik, sehingga ramah terhadap lingkungan. Teknologi tradisional ini juga memiliki kekurangan. Ketidaknyamanan seperti debu, serangga, atau burung yang masuk melalui bukaan menara menyebabkan banyak orang meninggalkan badgir tradisional dan beralih ke pendingin ruangan modern. Selain itu, menara ini dibangun di atas sebuah bangunan, jadi dia rentan sekali terhadap kerusakan. Administrasi Publik dan Perencanaan Kota Isfahan mengumumkan bahwa 40% dari konsumsi energi berasal dari bangunan. Konsumsi energi di Iran 10 kali lebih banyak daripada Jepang, 7 kali lebih banyak daripada Eropa, dan 3 kali lebih banyak daripada negara-negara Arab di Teluk Persia. Lebih dari 96 studi yang diterbitkan antara tahun 2000 dan 2024 yang meneliti kinerja berbagai jenis penangkap angin. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan berbagai jenis penangkap angin di daerah panas dan gersang dapat mengurangi konsumsi energi bangunan sekitar 20–50%. Ini adalah Menara Azadi di Tehran, dirancang oleh arsitek Iran Hossein Amanat. Menara ini selesai dibangun pada tahun 1971. Sebagian karakteristik bangunannya terinspirasi dari badgir tradisional, yaitu di 4 sisi menara bagian atas, terdapat bukaan-bukaan yang dapat menyejukkan ruangan di bagian dalam. Sistem penangkap angin tradisional juga dikembangkan di luar Timur Tengah. Lapangan kriket Kensington Oval di Barbados, Zénith de Saint-Étienne di Perancis. Kedua bangunan tersebut menerapkan konsep desain yang sama, yaitu menangkap angin dan menyebarkannya ke dalam bangunan. Keduanya terbuat dari aluminium yang bentuknya seperti sekop besar, gunanya untuk menciptakan aliran udara yang lebih kuat. Contoh lain penangkap angin modern dapat ditemukan di pusat pengunjung Taman Nasional Zion di Utah, Amerika Serikat. Taman nasional tersebut terletak di dataran tinggi gurun, yang iklimnya sebanding dengan kota Yazd. Bangunan publik ini menggunakan prinsip-prinsip dasar penangkap angin tradisional untuk pendinginan saat musim panas. Arsitektur tradisional ini menggambarkan bagaimana manusia di zaman dulu mampu bertahan hidup di iklim panas melalui inovasi pendingin ruangan yang hemat energi. Ketika teknologi tradisional ini dikaji ulang dan dikembangkan lagi, ternyata masih relevan dan membuat bangunan modern menjadi lebih berkelanjutan.